Salam, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Luar biasa. Tahu kalau luar biasa artinya apa? Segala sesuatu luar biasa. Yesus luar biasa, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sebenarnya bahan dari khotbah kita adalah dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai pasal 8 ayat 3. Jadi tadi saya minta kepada teman-teman yang liturgis hari ini untuk skip satu pasal karena itu panjang banget perdebatan antara Stefanus dan orang-orang yang ada di mahkamah agama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberikan judul perenungan kita yaitu Stephen's Legacy atau warisan Stefanus. Ada yang nama Stefanus hari ini pagi ini. Kalau siang ada Om Stefanus. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang warisan daripada Stefanus. Saya ingin mengatakan pada bagian awal ini, saudara, dengan mengutip salah satu apa yang dikatakan oleh orang-orang Stoik, dengan mengungkapkan satu quote yang mengatakan begini, memento mori. Memento mori itu berarti remember you will die. Memento mori adalah satu ungkapan yang dilakukan oleh orang-orang Stoik untuk mengingatkan setiap pengikutnya, bahkan juga menurut saya mengingatkan kita hari ini, bahwa suatu saat saya dan saudara itu akan mati. Apakah ada Bapak Ibu dan Saudara yang hari ini mau bertahan sampai umur 150 tahun? Tentu tidak Bapak Ibu dan Saudara. Di gereja kita ini saya pernah tahu ada satu tante, bukan tante sebenarnya, oma, umurnya 103 tahun. Tapi berakhir hidup Bapak Ibu dan Saudara. Maka sangat masuk akal ketika orang Stoik mengatakan memento mori. Remember you will die. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kematian itu adalah bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan setiap manusia. Kematian adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Seberapa besar uang kita untuk merawat kulit, untuk operasi, seberapa banyak skincare yang kita pakai supaya kulit ini tetap kencang, suatu saat nanti saya dan saudara pasti akan, nggak mau mati berarti. Pasti akan keriput kata Cinensi dan kemudian mati Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun saya dan saudara tidak pernah mencicipi yang namanya kematian, sekalipun dan saudara tidak pernah mati, tapi kita itu punya segudang pengalaman tentang kematian. Kita punya segudang pengetahuan tentang kematian. Dan menurut saya Bapak Ibu dan Saudara, pengetahuan tentang kematian, pengalaman tentang kematian, pengalaman melihat kematian adalah pengingat bagi saya dan saudara bahwa kita itu manusia yang mortal, yang suatu saat nanti kematian itu menjadi akhir dari kehidupan kita di masa yang akan datang. Kapan itu terjadi, saya dan saudara tidak tahu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang namanya, gak masuk, dia punya slide. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang, ini, kenapa duluan ya? Ada yang nonton film Meteor Garden, Bapak Ibu dan Saudara? Enggak. Saya kasih contoh, nggak masuk dong. Saudara ada yang tahu Barbie shoe? Tahu? Nggak tahu juga. Nontonnya film apa? Nggak nonton juga. Saudara, beberapa hari yang lalu itu, Barbie shoe ini meninggal Bapak Ibu dan Saudara. Pada masa saya SMA Bapak Ibu, berarti saudara-saudara lebih tua dari saya berarti, oke. Fix masalahnya. Bapak Ibu dan Saudara, beberapa hari yang lalu, Barbie shoe ini meninggal dunia, dikatakan dia meninggal dunia oleh karena ada pneumonia, penyakit paru-paru, dan kemudian dia meninggal. Tapi saya melihat beberapa story dari teman-teman saya yang sejaman dengan saya, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka mengingat memori-memori tentang Sunshine, memori Meteor Garden. Mereka punya memori nonton film Meteor Garden, bahkan mengikuti F4. Nggak tahu juga,
Besok kita putar. Saudara, mereka mengungkapkan dan mengulang kembali memori tentang Efse dan Sanchai di dalam film Meteor Garden. Apa yang ingin saya katakan di sana, saudara? Sekalipun Barbie ini sudah meninggal, tapi ada memori yang membekas, yang menurut saya itu adalah warisannya buat generasi yang sejaman dengan saya. Sekalipun dia sudah mati, tapi ada semacam warisan yang dia tinggalkan untuk kami-kami yang generasi yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa kematian itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada diri saya, pada diri saudara. Kapan itu terjadi saya tidak tahu, tapi pertanyaan yang harus kita pikirkan mulai dari sekarang. Kalau saya mati seperti Barbie ini, kalau saya sudah tidak ada lagi dalam dunia ini seperti Barbie ini, apa warisan yang akan saya tinggalkan? Atau ada sesuatu memori yang saya tinggalkan untuk generasi berikutnya yang datang dari hidup saya? Yang perlu dipikirkan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini, ketika saudara akan berjumpa dengan kematian, saudara perlu memikirkan apa yang hendak saya tinggalkan untuk generasi berikutnya. Dan mereka mengingat bahwa ada satu orang yang namanya ini telah meninggalkan legacy yang amat sangat berharga di dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini datang ke gereja setiap minggu. Suatu saat nanti saudara akan mati, saya harus ngomong belak-belakan. Tapi ketika saudara datang tiap minggu ke sini, legasi apa yang kau tinggalkan untuk generasi yang akan melanjutkan gereja ini? Apa sesuatu yang kau tinggalkan untuk generasi-generasi yang akan melanjutkan pelayanan di gereja IPC? Itu menjadi perenungan kita hari ini, saudara. Dan menurut saya, dalam pergumulan ini Bapak, Ibu, dan Saudara, Stefanus memberikan contoh kepada kita. Saudara, kehidupan Stefanus itu tidak begitu panjang dicatat di dalam Alkitab. Minggu lalu kita baca dia di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 7. Itu pun cuma sebagian ayat saja, saudara. Kenapa? Itu sedang mempersiapkan siapa sih sebenarnya Stefanus. Dan di sana diberitahukan bahwa Stefanus itu dia dipilih menjadi pelayan untuk pelayan meja. Lalu dipilihlah dia terkenal sebagai orang yang baik, seorang yang penuh roh, dan kemudian dia punya hikmat. Dan di dalam ayat 8 itu Lukas mengulas kembali siapa itu Stefanus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu kemudian yang kita tahu adalah perdebatannya dan kemudian dia kematiannya. Menjadi memori yang tidak pernah lekang oleh waktu bagi setiap orang yang sudah hidup di dalam keluarga Kristen dari kecil sampai besar. Siapa yang tidak kenal Stefanus? Kita mengenal dia begitu baik. Dan hanya secuil itu yang ditaruh di dalam Alkitab. Tapi dia memberikan sesuatu yang luar biasa untuk setiap orang percaya hari ini. Ada yang tidak kenal Stefanus? Oh enggak, semuanya enggak kenal, semua kenal. Ada yang kenal Stefanus? Jangan bilang Om Stefanus ya. Jangan ya. Kita enggak kenal dia, tapi dia meninggalkan sebuah legacy, meninggalkan sebuah warisan yang besar bagi kita hari ini. Apa yang ditinggalkan untuk kita, saudara? Yang pertama, legacy yang pertama yang ditinggalkan oleh Stefanus adalah menghidupi Injil dengan menyaksikannya sampai titik kematian. Menghidupi Injil dengan menyaksikannya sampai titik kematian. Mari kita coba perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, Kisah Para Rasul ayat 6, 8 sampai 9. Di dalam catatan Lukas, Bapak, Ibu, dan Saudara, Lukas memberikan informasi bahwa di dalam rumah ibadat orang Yahudi itu ada dua kubu. Ada kubu orang Yahudi yang diwakili oleh orang merdeka dan ada kubu Stefanus. Kita sudah tahu itu Stefanus siapa, tapi kubu orang merdeka itu sebenarnya adalah orang-orang yang datang dari beberapa tempat, yang datang ke rumah ibadat, dan bisa jadi mereka adalah mantan budak, atau mereka generasi kedua dari budak, yang kemudian mereka menjadi orang merdeka. Dan yang menariknya, saudara, dalam perdebatan, dalam dua kubu itu, mereka itu memiliki perbedaan pemikiran yang sangat terlihat.
Maka ketika kita membaca pasal 6 ayat 8 sampai 15 itu, ada sebuah pemikiran yang sangat berbeda antara Stefanus dengan orang-orang merdeka ini, orang-orang Yahudi ini. Mereka punya pemikiran yang sangat amat signifikan perbedaannya. Berkaitan dengan apa, saudara? Berkaitan dengan iman mereka, dan bahkan saya katakan berkaitan dengan teologi mereka. Dan oleh karena perbedaan itu menimbulkan perdebatan, bahkan bukan hanya perdebatan, menimbulkan diskusi di antara kedua kubu ini. Yang menariknya Bapak Ibu dan Saudara, di dalam diskusi ini ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang ngotot, ada yang dengan lugas menjelaskan, bukan? Stefanus dia dengan lugas menjelaskan apa yang dia katakan tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Tetapi dengan ngotot orang-orang merdeka ini menjelaskan apa yang mereka mau, bahkan mereka menyiapkan saksi palsu. Saudara, siapa yang suka ngotot dalam hidup? Kalau dia ketemu orang, dia ngotot terus. Biasanya kalau orang ngotot, saudara, kebanyakan salahnya daripada benarnya. Benar gak sih? Kebanyakan salahnya daripada benarnya. Maka hati-hati kalau saudara adalah orang yang ngotot. Kenapa? Ngotot itu, saudara, akar katanya adalah otot. Oke? Ngotot itu akar katanya adalah otot. Maka kalau saudara suka ngotot, jangan-jangan saudara kalau berdiskusi bukan pakai otak, tapi pakai otot. Siapa di antara jemaat IPC yang begitu? Oh, enggak ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, di dalam perdebatan mereka ini, perdebatan di antara kedua kubu ini sangat jelas, Bapak Ibu dan Saudara. Terutama bagi Stefanus, ketika dia berdebat, bahkan mencemplungkan diri dalam perdebatan itu, dia punya tujuan yang sangat jelas. Tujuannya adalah menyaksikan tentang Yesus. Atau memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Ketika dia mencemplungkan diri di dalam rumah ibadat itu, dia tidak cuma sekedar datang untuk berdiskusi, tapi dia punya tujuan yang jelas. Untuk apa, saudara? Untuk menceritakan tentang Yesus. Dan kemudian di dalam ayat 14 itu orang Yahudi sendiri memberikan semacam proklaim bahwa memang Stefanus itu menceritakan tentang Yesus. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Nah, ada yang menarik, saudara, dalam perdebatan itu. Ketika Stefanus menaruh diri sebagai orang yang di front line untuk membicarakan tentang Yesus, menurut saya di dalam bagian itu, dalam perdebatan itu, Stefanus mengambil peran, bukan hanya sekedar peran biasa saja, tapi dia mengambil peran sebagai saksi. Atau Martus, di beberapa waktu yang lalu kan kita kenal namanya Pak Martus, Pendeta Martus. Martus itu adalah saksi. Dan ada yang menarik, saudara, dari kata saksi atau dari kata Martus. Ketika Lukas menaruh Martus sebagai saksi di sana, Lukas itu menggunakan beberapa turunan kata lagi dari saksi. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 6, ayat 3, di sana Lukas menggunakan martureu. Martureu itu bukan hanya sekedar saksi, tapi orang itu terkenal baik. Dia punya reputasi yang baik. Jadi kalau saudara adalah orang yang dikenal dengan baik, orang terkenal baik, itu katanya itu martureu. Dan martureu itu akar katanya adalah saksi, martus. Yang berarti kalau saudara berbuat baik, saudara terkenal baik, saudara tidak hanya memperkenalkan diri saudara. Memperkenalkan siapa? Memperkenalkan Yesus. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang yang sudah mendapatkan anugerah di dalam Yesus Kristus. Jadi kebaikan kita sebagai orang percaya tidak hanya sekedar karena sifat kita yang baik, tapi karena ada sesuatu yang kita sampaikan kepada dunia luar. Bahwa begitulah orang Kristen pada dasarnya. Tapi jangan salah juga, saudara. Lukas menggunakan saksi-saksi palsu itu dengan kata martureu.
Saksi-saksi palsu itu katanya sama, martureu. Nah artinya martureu ini dua-dua jalan sama ini saudara. Saudara mau pilih yang mana? Dua-duanya menyaksikan sesuatu kepada dunia luar. Dan Lukas menggunakan kata yang lain dari kata martus itu adalah martir. Orang yang bersaksi sampai mati. Dan itu diberikan kepada Stefanus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam diri Stefanus hanya ada dua hal yang terjadi dari turunan kata itu. Pertama, martureu, dia adalah terkenal baik, dan martir, orang yang bersaksi sampai mati. Saudara, yang artinya kita bisa simpulkan, Stefanus itu adalah pribadi yang sepenuhnya hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Dengan iman yang tak tergoyahkan, ia memberitakan Injil tanpa gentar. Bahkan rela menyerahkan seluruh hidupnya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang mau berani mengambil challenge ini? Bilang sama Pak David, Pak Handi, atau saya, Pak Melki, saya besok mau pergi ke sana, saya apapun resikonya saya ambil. Ada? Oh, gak ada ya. Gak apa-apa saudara. Tapi saya mau kasih contoh kepada saudara. Saudara tahu lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Ada yang tahu lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Mengikut Yesus keputusanku. Terus? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Saudara, lagu itu punya sejarah. Jadi suatu kali saudara, kisah di balik lagu ini adalah di salah satu wilayah di India, daerah itu bernama Assam. Dan wilayah itu terkenal daerah yang sangat sulit untuk dijangkau oleh Injil. Karena kenapa? Karena penduduk di Assam itu pada waktu itu mempunyai kepercayaan yang sangat menentang agama kekristenan atau kekristenan. Dan menariknya saudara, pada suatu waktu ada seorang misionaris dari Wales datang ke Assam dan memberitakan Injil ke suku-suku pedalaman di wilayah Assam itu. Dan salah satu suku yang mereka jangkau di wilayah Assam adalah suku Garo dan suku Khasi. Suku Garo dan suku Khasi, yang kedua suku ini Bapak Ibu dan Saudara sangat terkenal dengan mereka begitu kuat mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Mereka sangat terkenal untuk mempertahankan, oke, ini jati diri kita, maka tidak boleh diotak-atik oleh pengajaran apapun. Tapi yang menarik, dari salah satu kedua suku ini, ada satu keluarga yang mengambil keputusan, oke, aku percaya kepada Yesus. Pria ini bersama dengan istrinya dan kedua anaknya percaya kepada Yesus. Ceritanya bukan berhenti sampai di situ, saudara. Keputusannya untuk mengikut Yesus, pria dari Assam ini, keputusannya untuk mengikut Yesus membuat dia itu dikucilkan oleh masyarakat. Kalau kita hari ini, siapa yang dikucilkan di antara kita karena percaya Yesus? Hampir tidak ada Bapak Ibu dan Saudara. Tapi pria di Assam ini dikucilkan. Bahkan kepala suku yang berkuasa pada saat itu sangat marah karena di dalam dari orang sukunya itu ada satu keluarga yang percaya kepada Yesus. Karena marah Bapak Ibu dan Saudara, lalu satu keluarga ini dibawa di depan umum, di muka umum untuk dihakimi. Lalu di dalam pengadilan itu Bapak Ibu dan Saudara, kepala suku itu bertanya, apakah engkau bersedia meninggalkan Yesus? Jika tidak, aku akan membunuh anakmu. Apakah engkau mau meninggalkan Yesus dan kemudian engkau hidup?
Tapi kalau engkau mengambil keputusan sebaliknya, aku akan membunuh kedua anakmu. Apa kata pria itu, saudara? Dia mengatakan begini, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Pada saat yang sama Bapak Ibu dan Saudara, kedua anaknya dibunuh oleh kepala suku. Harusnya pria ini udah merasakan, oh aku kehilangan anak. Lalu ditanya kembali, kalau kamu udah tahu kan anakmu meninggal 2 orang? Masihkah engkau mengikut Yesus yang kamu percaya itu? Kalau kamu tetap mengatakan aku mengikut Yesus, maka kami akan membunuh istrimu. Apa kata pria itu, saudara? Dia mengatakan begini, meskipun tidak ada yang bersamaku, aku akan tetap mengikut Yesus. Di saat yang sama, istrinya meninggal. Jikalau saudara ada dalam posisi itu, anggap saudara adalah pria itu. Saudara tinggal sendirian. Apa respon saudara? Ketika ditanya kembali, kamu mau tetap setia kepada Yesus atau meninggalkan iman itu? Apa kata pria itu, saudara? The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Di saat yang sama, pria itu mati sekeluarga di dalam Yesus. Yang menarik, saudara, kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Ketika kepala suku ini melihat bahwa kok ada orang, satu keluarga mau mati untuk sesuatu. Dan karena peristiwa ini, saudara, membuat suku Garo dan Khasi menjadi salah satu suku yang tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin sampai hari ini. Saudara bisa cari di informasi apapun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini legacy kan? Bagi saudara hari ini, saya dan saudara adalah orang yang sudah hidup di dalam anugerah Allah bertahun-tahun. Apa legacy yang kita bisa tinggalkan hari ini, saudara? Mungkin kita pikir hari ini, oke, aku mungkin, ya susah lah, mati itu kan sesuatu yang mungkin jauh dari kita karena Injil. Tapi bagaimana saya tahu bahwa saya ini benar-benar pengikut Yesus, dan kemudian saya bisa meninggalkan legacy, sekalipun saya tidak mati martir. Apa yang akan menjadi ciri khas saya sebagai orang percaya hari ini, yang bisa nantinya menolong saya untuk memahami bahwa saya ini menjadi pengikut Yesus yang bisa meninggalkan legacy kepada orang banyak, kepada generasi berikutnya. Saudara, dalam satu buku yang ditulis oleh Kyle Idleman, dia menuliskan buku Not a Fan. Di dalam buku itu, saudara, dia membandingkan di dalam kekristenan itu ada 2 golongan. Ada fans, ada followers. Ada penggemar, ada pengikut. Dan dia mengharapkan semua orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah seorang pengikut Yesus yang sejati. Dan oleh karenanya, dia bisa menjadi orang yang memberikan legacy, memberikan warisan kepada generasi berikutnya. Dan di dalam buku itu, saudara, dia menuliskan beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi pengingat bagi kita, aku ini apa, aku ini siapa, aku ini penggemar, atau aku ini followers. Yesus di dalam catatannya, saudara, dia mengatakan, Yesus itu tidak pernah menginginkan penggemar. Yesus itu menginginkan followers. Dan siapa itu penggemar, saudara? Penggemar itu adalah orang-orang yang hanya mencintai rasa aman. Sedangkan pengikut itu adalah orang-orang yang mau berkomitmen apapun resikonya. Saudara ada di mana? Penggemar itu adalah konsumen yang hanya ingin mendapatkan sesuatu. Tapi pengikut adalah orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Penggemar itu adalah orang-orang yang menonton di tribun.
Tapi pengikut adalah orang-orang yang masuk di dalam arena pertandingan dan kemudian bermain bersama dengan Yesus untuk memberitakan Injil. Penggemar itu hanyalah pengikut, hanyalah penonton, bukan partisan. Penggemar itu hanya part-time di dalam hidupnya. Tapi pengikut adalah full-time di dalam hidupnya. Dia tidak melihat hidup ini di dalam gereja, aku adalah pengikut Yesus. Di luar gereja, aku pengikut yang lain. Enggak. Kalau itu ada di sana, kita adalah penggemar yang hanya part-time menjadi pengikut Yesus. Sedangkan full-time adalah pengikut Yesus yang sejati. Penggemar itu hanya adalah orang-orang yang mengikuti kerumunan orang banyak. Pengikut adalah orang-orang yang mengikut Yesus sepenuhnya. Penggemar itu hidup karena perasaan. Pengikut itu adalah hidup karena iman di dalam Yesus. Penggemar itu hanya menginginkan berkat dari Tuhan. Berikan aku Tuhan lebih banyak lagi. Tetapi pengikut adalah orang-orang yang memikul salib. Saudara dari mana? Stefanus memberikan kepada kita example. Saudara hari ini adalah pengikut atau penggemar. Jikalau saudara adalah pengikut, maka dengan keyakinan, saya yakin saudara bisa menjadi orang-orang yang mewariskan Injil ini kepada generasi berikutnya. Yang kedua saudara, legasi yang kedua, Injil itu adalah kebutuhan dari orang-orang terdekat kita. Stefanus itu datang ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang terdekat yang sangat dekat dengan dia. Dalam dunia kita saudara, kita seringkali mengatakan bahwa ketidakadilan itu ketika anak yang tidak bersalah dalam kandungan lalu digugurkan oleh orang tuanya. Dan kita bilang, oh itu ketidakadilan. Orang-orang yang tidak punya kepentingan yang harus mati dalam medan perang, padahal dia cuma warga biasa. Dan kita katakan adalah itu ketidakadilan. Orang-orang yang, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian orang tua, tapi diterlantarkan oleh orang tuanya. Dan kita katakan itu adalah ketidakadilan. Saya tahu saudara, Tuhan pasti tersayat hatinya melihat kondisi ini. Tapi ada injustice yang lebih besar daripada itu. Ketika orang-orang terdekat orang percaya hari ini tidak mendengarkan Injil. Ada injustice yang lebih besar dari sekedar yang kita tadi tahu. Ketika orang tidak melihat Injil di dalam hidup orang percaya hari ini. Ada satu ketidakadilan ketika Injil itu tidak keluar sebagai buah dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah ketidakadilan. Dan siapa yang menciptakan ketidakadilan ini adalah saya dan saya. Dan saudara juga. Enggak cuma saya dong, orang percaya. Semua orang hari ini sedang menciptakan yang namanya ketidakadilan. Karena apa? Dari hidup kita, dari perbuatan kita, dari setiap hal yang kita lakukan, tidak pernah memunculkan yang namanya buah Injil. Tidak pernah memunculkan yang namanya Kristus. Dan itu adalah ketidakadilan. Yang menarik saudara, penginjilan di gereja mula-mula. Mereka memakai metode diskusi, masuk ke rumah ibadat, berdiskusi. Dan metode ini dilakukan oleh Petrus, dilakukan oleh Stefanus, bahkan juga dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 7, itu adalah lanjutan diskusi dari pasal 6. Dan itu kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang yang sesama suku sebenarnya. Ya memang Stefanus itu dia bukan orang Yahudi yang pure lagi saudara. Karena dia berbahasa Yunani. Tapi dia masih merasa dirinya, menganggap dirinya sebagai bagian dari perjanjian Abraham. Makanya kalau kita memperhatikan pasal 7 itu, Stefanus memulai dengan kalimat, Abraham adalah bapa leluhur kita. Itu adalah semacam kalimat yang mengungkapkan, oh aku ini Yahudi, aku ini adalah orang yang sama dengan engkau. Sekalipun aku berbahasa Yunani, tapi aku adalah bagian dalam perjanjian itu.
Yang artinya apa, saudara? Di dalam percakapan itu saya menangkap bahwa orang Israel harus menginjili orang Israel. Orang Yahudi menginjili orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka adalah kerabat dekat. Punya background dan common ground yang sama. Bahkan kalau kita melihat itu lagi, saudara, ini bagian yang tidak terpisahkan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 3 ayat 26, dan ada urgensi yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya yang background Yahudi untuk menginjili orang Yahudi. Pertanyaan buat kita hari ini, seberapa urgent Injil itu untuk orang terdekat kita? Ada yang keluarganya belum percaya enggak? Kami punya keluarga yang belum percaya. Di antara saudara ada yang keluarganya masih belum percaya? Masih ada. Injil itu adalah tempat yang tepat untuk kita kabarkan. Amin. Injil adalah kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi persoalannya, saudara, tidak gampang menjadi pembawa Injil hari ini. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya membaca satu artikel dan dia mengungkapkan ada dua cara orang tidak mendengarkan Injil. Pertama, tidak pernah bertemu dengan orang percaya. Orang tidak mendengarkan Injil karena apa? Tidak pernah bertemu dengan orang percaya. Bisa jadi. Kenapa tidak pernah bertemu orang percaya? Karena di dalam diri orang percaya itu kehilangan urgensi penginjilan. Tapi bagaimana dengan orang yang ada di dalam keluarga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah mereka tidak pernah ketemu dengan kita? Maka yang kedua, kenapa orang tidak pernah mendengarkan Injil, bahkan tidak pernah peduli dengan Injil? Karena dia pernah ketemu dengan orang Kristen. Injil itu tidak bisa didengar oleh orang lain. Kenapa? Karena dia pernah ketemu saya, dia pernah ketemu Koyopi, dia pernah ketemu kita semua. Kenapa itu terjadi, saudara? Ada dua hal lagi, saudara. Injil itu tidak pernah hidup di dalam diriku, di dalam dirimu. Sebagai seorang saksi, ingat kata saksi tadi, saudara. Saksi itu adalah martus. Martus itu berkaitan dengan apa? Martureu, terkenal baik. Artinya jadi saksi itu, Injil itu harus hidup di dalamku dan di dalammu. Yang kedua, cara hidup orang Kristen seperti tidak ada Tuhan. Dan itu yang membuat orang tidak mendengarkan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pergumulan kita sehari-hari. Pergumulan saya, pergumulan kita hari ini. Hari ini kita belajar dua legacy dari Stefanus. Pertama apa? Lupa. Pertama apa tadi, saudara? Menghidupi Injil dengan menyaksikan sampai titik kematian. Kalaupun saudara tidak harus mati, tapi saudara harus melihat. Saudara itu penggemar atau saudara itu followers. Yang kedua, Injil adalah kebutuhan orang-orang yang percaya, orang-orang yang terdekat dengan kita. Dengan kata lain, supaya Injil itu bisa didengar orang lain, maka saya dan saudara mesti menghidupi Injil. Amin, saudara. Sebagai kesimpulan saya, saudara, dari perenungan kita hari ini. Di tengah kesulitan, Stefanus meninggalkan warisan iman bagi kita. Bagi kita orang percaya hari ini, hidup kita tidak sesusah yang namanya Stefanus. Jika di tengah tantangan saja ia dapat bersaksi tentang Injil, bahkan meninggalkan warisan iman buat kita hari ini. Seharusnya
sebagai orang yang sudah ada dalam limpahan kasih dan kemurahan Kristus, jejak-jejak iman itu harusnya semakin nyata dalam hidupku dan dalam hidupmu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Ampunilah kami Tuhan jikalau kami gagal dan lalai menunaikan tugas ini. Ampunilah kami jikalau kami lebih mementingkan kepentingan kami daripada kami mementingkan bagaimana kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah atas kami dan kekuatan sorgawi menolong kami untuk menunaikan tugas kami. Pagi hari ini kami berdoa bersama-sama dengan beberapa saudara kami yang sakit, yang ada di rumah sakit. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, yang mereka ada di rumah hari ini yang sedang beribadah. Tuhan pelihara iman mereka. Bagi kami yang bergumul dengan pekerjaan, biarlah Allah yang sumber berkat itu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk menemukan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau jaga kami dalam perjalanan kami sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah kasih Kristus nampak di dalam setiap langkah dan keputusan kami. Nama Allah di dalam Yesus Kristus dimuliakan dalam setiap tindakan-tindakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.